selamat datang kepada Bapak Ridwan Kamil. Kalau di Jakarta, dan insya Allah mudah-mudahan beliau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita limpahkan kepada Nabi kita Bapak Haji Ridwan Kamil di Jakarta. Yang kami hormati Bapak Suswono, kita doakan beliau ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati juga Ketua Tim Pemenangan Bapak Ahmad Rijal Patria, dan juga Sekretaris Bapak beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati bidang juga para kiai, para asatid yang Allah kita ridho semua, amin ya rabbal alamin. Al-Hadidiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Untuk lebih lengkapnya lagi acara kita, marilah kita berdoa untuk pemenangan. Mari sama-sama ikut berdoa, dan apa yang sama-sama kita perjuangan untuk memenangkan datang satu putaran, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian. Limardatillah wa bisyaraati rasulin yang betul-betul amanah dan mampu menyerap aspirasi seluruh warga masyarakat, tidak lain adalah Bang Ridwan dan Khusus Bono. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah mereka berdua pemimpin Provinsi DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Mereka berdua pemimpin yang mampu mengayomi visi. Kami sadar betul ya Allah, kedepannya Jakarta tidaklah mudah dan tidaklah ringan. Namun kami yakin, kami mohon kepada Ibu ya Allah, berikanlah mereka berdua rahmat, taufik, hidayah dan inayah, agar mereka berdua mampu memimpin Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. 2029 Bang Ridwan Kamil. Yang saya hormati Bang Asraf, teman-teman dari pengurus tim pemenangan DKI Jakarta, dan karena kondisi tidak memungkinkan untuk bicara lama, saya tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Terima kasih Pak Ashraf Ali, silakan acara. Pak Basri Bajo, sahabat saya, anggota DPRD, karena dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Gambir lanjut Sukabumi. Saya datang jauh ke sini hanya untuk bersilaturahmi. Karena calon gubernur Jakarta harus jago pantun. Ya. Tadi saya dengar salamnya kurang keras, padahal ada pantunnya. Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas. Yang tadi jawab salam saya dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Bapak-ibu yang saya hormati, saya perkenalan sedikit. Nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil. Dari namanya ya kurang islami apa, kira-kira begitu ya. Doa orang tua agar meneladani Rasul,
menjadi insan yang diridhoi, ridwan, menjadi insan kamil, insan sempurna, paripurna. Saya anak kedua dari 5, cuman kakak dan adik saya namanya beda rumusnya, awalannya akhirannya Zaman. Kakak saya Erwin Muniruzaman, adik saya Erik Komaruzaman, adik saya bungsu LP Nazmuzaman. Saya sendiri Muhammad Ridwan Kamil, jadi nggak nyambung pantunnya. Saya tanya ke umi saya, kenapa? Apakah saya anak angkat ketemu di angkot? Ternyata yang lain diberi nama orang tua, saya diberi nama oleh kakek saya langsung. Kakek saya adalah sama khotib juga, jadi ini golongan khotib. Kakek saya khotib Kiai Haji Muhyiddin, karena lahir di zaman kolonial, beliau adalah Panglima Hizbullah, Pak. Jadi kakek saya adalah Panglima Perang, membela NKRI, membela Islam dengan perjuangan. Di penjara Belanda 2 kali, Pak, ya. Bersama santri-santri. Putra keduanya, Panglima santrinya Sahid, Pak, gugur di ujung Berung Bandung saat kolonial. Saat DITI kami disuruh gabung, kakek saya nggak mau, ya. Kemudian zaman PKI, paman saya dibunuh oleh PKI, Pak. Jadi keluarga Ridwan Kamil itu sudah berkorban nyawa, berkorban kemerdekaan demi NKRI. Wasiatnya cuma 2, jaga agama, bela negara. Nah sekarang cucunya sedang bertakdir untuk memimpin, mudah-mudahan diberkahi dan tidak ada perjuangan, tentunya keberhasilan tanpa kemenangan. Saya titip kepada para kiai, sampaikan apa adanya, nasab saya seperti apa, kemudian juga program-programnya. Insya Allah khotib-khotib semua kalau terpilih saya akan perhatikan, ya, dalam bentuk kesejahteraan nanti kami hitung, kami komitmenkan. Kenapa? Waktu saya wali kota Bandung, kota saya kotor. Saya minta khotib ceramah 2 tahun, Anadofatu Minal Iman dan ayat-ayat lainnya, Pak. Target 3 tahun Adipura, tahun 1,5, tahun kedua udah dapat Adipura. Itu Pak Kiai Haji Miftah Farid bikin panduan buku saku isinya ayat-ayat tentang kebersihan. Ini juga sama, selama 5 tahun Bapak tidak akan saya tinggalkan. Kalau sudah menang, Bapak adalah mitra kami menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, ya. Urusan banjir, urusan polusi, urusan kemacetan pasti diurus. Tapi nanti ada pendidikan gratis buat anak cucu Bapak di swasta, tidak hanya di negeri, ya. Ada program 200 juta per RW, pengurusi masjid masuk khotib nanti diatur pergi umroh dan haji kita atur juga. Kita dahulukan jadi petugas haji tahunan, nanti kita atur seadil-adilnya, ya. Program lagi mengaji tentunya yang baik juga kita lanjutkan, karena buta huruf Al-Quran masih tinggi, Pak, ya. Jadi jangan hanya main HP, dunia yang tidak akan pernah berhenti. Waktu jadi gubernur, Pak, saya ada program namanya Satu Desa Satu Hafiz Quran, namanya Sadesa. 5.300 desa di Jawa Barat, di 5 tahun saya semua sudah punya penghafal Quran 30 juz. Karena berdakwah dengan kekuasaan, itulah tugas Umar. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil alim minkum. Nah, saya mudah-mudahan masuk golongan yang ditaati sebagai pemimpin, kan kira-kira begitu. Terakhir, ibu saya memberi 5 nasihat, ya. Anakku, pemimpin itu kekuasaan hanya sementara, ya. Namkulillahumma malikal mulki tutimuka mangtasya wa tangziumuka mimman tasya. Artinya karena sementara, jangan sombong. Yang kedua, niatkan kekuasaan untuk ibadah. Makanya saya ibadah, Pak. Jadi saya tenang karena ada tujuan, bukan ngejar popularitas, buat ngejar kaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, anakku, kekuasaan harus bermanfaat, bukan pencitraan buat duduk di meja, tapi ke lapangan cari solusi, bikin tanda tangan, menggratiskan sekolah, membayari dokter nanti ke lansia-lansia di kampung-kampung dan lain sebagainya. Karena harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Yang keempat, pemimpin harus adil. Bapak saya urus, Muslim saya urus, yang Kristiani harus saya urus juga, karena pemimpin harus adil. Tapi adil dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Kenapa harus adil? Karena tegaknya sebuah negara, 4 perkara: ilmunya para ulama, adilnya pemimpin, dermawannya orang kaya, amin, dan didoanya para duafa. Kelima, kata ibu saya, kalau kamu jadi pemimpin, dahulukan duafa dan fakir miskin. Di surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika allazi yadul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Supaya saya nggak jadi golongan pendusta agama. Jadi gubernur, rajin sholat, rajin ngaji, tapi yang miskin banyak, kan saya pendusta juga. Itu, Pak,
kira-kira ya syariatnya dari khotib di Jumat ya, karena sekarang ada khotib bilang pilihlah pemimpin yang orang Jakarta Baru, orang keras Pak, harus terdengar sampai Mekah ya. Jakarta Baru, Jakarta